Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Erviza dari 10 KT3. Di sini saya akan mengulang kembali materi IPAS tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya yang dapat menyebabkan tidak terpenuhnya kebutuhan manusia, sehingga menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh faktor berikut. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi atau pemenuh kebutuhan akan menghambat proses pemenuhan kebutuhan. Kemudian yang kedua, sifat manusia. Sifat manusia yang berkeinginan memiliki sesuatu yang berlebihan atau dalam jumlah yang banyak dan beragam juga dapat mempengaruhi kelangkaan. Kemudian yang ketiga, ada perkembangan teknologi. Negara maju biasanya memiliki penguasaan teknologi yang lebih baik dari negara berkembang. Kemudian yang keempat, ada demonstrasi efek. Efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi produk tertentu karena terpengaruh oleh para konsumsi masyarakat. Kemudian yang kelima, ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contohnya, penggundulan hutan, perburuan liar, dan juga pencemaran lingkungan. Kemudian ada beberapa cara yang dapat dilakukan dengan mencegahnya kelangkaan ini. Yang pertama ada efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Menggunakan sumber daya alam yang ada dan tidak berlebihan sehingga akan mencapai hasil yang optimal. Kemudian menggunakan teknologi untuk proses produksi. Tujuannya agar penggunaan teknologi tidak merusak sumber daya yang lain. Kemudian yang ketiga, ada menjaga kelestarian sumber daya. Dapat dilakukan dengan reboisasi, menghemat air, dan mengelola limbah sebelum dibuangi. Kemudian ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pertama, kita akan membahas tentang tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap sumber daya yang terbatas, memunculkan 3 pertanyaan mendasar. Apa barang yang harus diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep efektivitas yang mengenal pada suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Keputusan mengenai barang yang diproduksi harus dipertimbangkan secara teliti dan juga cermat. Hal ini karena tidak semua barang dapat diproduksi. Kemudian yang kedua, bagaimana memproduksi barang tersebut? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep efisiensi yang mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Kemudian, untuk siapa sih barang itu diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep kelestarian yang mengacu pada kemampuan mendistribusikan barang kepada masyarakat. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi yang tepat ialah tindakan yang rasional, yaitu tindakan yang didasarkan pada pilihan yang paling baik dan menguntungkan. Contoh tindakan ekonomi ada Ibu Tika ingin membeli kompor gas. Untuk mendapatkan kompor gas dengan harga murah dan berkualitas yang baik, Ibu Tika membandingkan harga dari berbagai toko elektrik dan berusaha mendapatkan potongan harga. Yang kedua, kita akan membahas tentang motif ekonomi. Motif ekonomi ialah suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi setiap orang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada prinsip ekonomi.
Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia untuk melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya diperoleh dengan hal tertentu. Dari motif ekonomi, tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, mereka saling berkaitan. Contohnya motif ekonomi. Motif ekonomi mendorong melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian lanjut ke prinsip ekonomi, yaitu pedoman melakukan tindakan ekonomi. Ketika semua ini tercapai, ialah kebutuhan hidup akan terpenuhi. Kemudian, prinsip ekonomi ini terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi ialah menghasilkan barang atau jasa. Tujuan utama produsen melakukan produksi agar mendapatkan keuntungan. Agar tujuan tercapai dan mendapat keuntungan, produsen harus memilih produk yang dihasilkan, harus mengetahui produk yang dihasilkan dan apakah itu menimbulkan minat para konsumen. Kemudian lokasi produksi yang strategis tidak jauh dan dekat dengan bahan baku sehingga tidak akan membengkakkan biaya produksi. Kemudian ada proses produksi. Proses produksi dapat menghasilkan produk dalam jumlah tertentu dengan biaya yang rendah. Kemudian yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada dasarnya, kegiatan konsumsi mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia. Yap, benar sekali. Konsumsi ialah seorang manusia yang mengonsumsi barang-barang yang diproduksi oleh produser. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara berikut. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Skala prioritas ialah daftar kebutuhan manusia secara urut dengan mengetahui yang mana skala prioritas, yang mana skala yang dapat ditunda, yang mana skala yang sangat mendesak. Kemudian menerapkan strategi pembelian. Contohnya adalah mencari produsen yang menjual barang atau jasa dengan harga rendah, tetapi dengan kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga, ada menghemat pemakaian sumber daya. Hal ini mencegah pembuangan makanan secara percuma. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada dasarnya, distributor bertugas menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah mutu, waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Distributor harus mengetahui cara terbaik dan tercepat untuk mendistribusikan barang atau jasanya. Sekian pengulangan materi dari saya tentang kelangkaan. Saya, Cesar Fiza, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.